Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching, ya. Jadi dalam sesi ini ada beberapa peran yang harus kita jalankan, ya. Saya sendiri nanti menjadi observer. Terus Pak Aslahuddin sebagai coach dan Pak Maman sebagai coachee. Ya. Nah, sebelum kegiatan coaching ini dilaksanakan, ada beberapa hal yang akan saya ajukan kepada Pak Aslahuddin. Siap. Jadi dalam praktek coachingnya, saya sebagai observer akan berpedoman kepada rubrik penilaian, Pak. Ya. Nah, dan Bapak nggak usah tegang, rileks aja ya Pak. Iya, siap. Oke, apa? Oke, siap. Biar mengalir aja ya Pak ya. Semangat, Pak. Gitu. Jadi rubrik penilaian tersebut bebas dari asumsi, Pak. Ya. Terus fokus dan juga harus tetap pada area yang diinginkan oleh Pak Aslahuddin. Ya, betul. Dan selain itu proses percakapan tersebut harus tetap sesuai alur dari Tirta ya Pak ya. Iya. Nah, adapun alur tersebut ada beberapa tahapan, yaitu tujuan, mengidentifikasi, terus yang ketiga rencana aksi, dan terakhir itu tanggung jawab ya Pak ya. Iya. Nah, selain itu kegiatan coaching juga harus sesuai dengan alur rasa Pak. Jadi bukan rasa ingin memiliki atau rasa yang lain ya Pak ya. Iya, siap. Jadi dalam coaching itu harus ada kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Aslahuddin. Ya. Nah, saya mau bertanya nih ya Pak ya. Kompetensi apa nih Pak yang akan dikembangkan oleh Pak Aslahuddin dalam proses percakapan coaching nanti Pak? Oke. Terima kasih Pak Ahmad. Ya. Kebetulan memang saya mau coaching ya Pak Ahmad ya. Sama Pak Maman. Tadi yang Bapak tanyakan, kompetensi apa ya yang ingin dikembangkan? Betul. Ya. Yang pertama, kompetensi kehadiran penuh Pak Ahmad. Yang kedua, pendengar yang aktif dan juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, seperti itu Pak Ahmad. Ya, dari beberapa kompetensi yang sudah disampaikan tadi sama Pak Aslahuddin, kompetensi mana Pak yang akan Bapak lebih kembangkan untuk kegiatan nanti coaching? Siap Pak. Menurut saya akan lebih mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Berbobot ya Pak ya, bukan bobot badan saya Pak ya. Beda. Ini pertanyaan Pak Ahmad. Pertanyaannya berbobot. Siap Pak. Nah, adakah indikator Pak ketercapaian Pak dari kompetensi pertanyaan berbobot tersebut Pak? Ya, baik Pak Ahmad. Sedangkan untuk indikatornya ya ke dalam ketercapaian yaitu saya dapat membantu coachee ya untuk dapat memaksimalkan potensi dirinya untuk menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi. Ya, selain itu juga dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan coachee dapat menemukan ide-ide baru dari coachee itu sendiri. Itulah ya indikator yang ingin saya capai. Sudah saya catat ya Pak ya. Oke, siap. Beberapa kompetensi tersebut ya Pak ya. Nah, terus dalam mengajukan pertanyaan berbobot Pak, dengan indikator coachee tersebut, apa yang ingin Bapak harapkan Pak dari kegiatan percakapan tersebut Pak, untuk menggali potensi diri coachee Pak? Ya, tadi udah saya sebutkan bahwa jadi ingin membantu untuk dapat memaksimalkan ya tadi kan. Ya, betul sekali. Dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan ya yang saya ajukan kepada coachee ya, agar bisa menemukan ide-ide baru ya atau ide-ide yang permasalahannya sekaligus untuk menghadapi solusinya sendiri seperti itu. Ya. Baiklah Pak, silakan kegiatan
percakapan nanti Bapak lakukan untuk kegiatan coaching ini, saya rasa cukup dulu ya Pak ya. Nanti bisa kita lanjut setelah Bapak melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Siap, terima kasih Pak Ahmad. Ya, sama-sama Pak. Ya, saya lanjut ke coaching. Baik, Pak Ahmad, bentar. Kita lanjut ke coaching ya. Alhamdulillah sekarang sudah hadir Pak Maman. Iya Pak. Ya, assalamualaikum Pak Maman. Waalaikumsalam Pak Aslahuddin. Gimana nih Pak Maman kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah Pak baik. Gimana Pak Aslahuddin? Ya, alhamdulillah saya juga baik sekali Pak Maman. Ya. Alhamdulillah Pak Maman tumben nih ya. Pak Maman mau ngajak ngobrol-ngobrol nih hari ini nih. Ada apa nih? Iya nih Pak. Saya ada perlu Pak sedikit ke Pak Aslahuddin. Ya kemarin nelponnya ke saya Pak ya. Iya Pak, betul. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya Pak, bahwa saya membutuhkan teman Pak untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Pak. Oke, baik Pak Maman. Semoga pembicaraan kita hari ini bisa bermanfaat ya Pak Maman ya. Nah itu Pak, itu yang sangat saya harapkan ya, Pak terkait dengan coaching ini. Oke, sebenarnya gini, ada masalah apa sih yang dihadapi oleh Pak Maman? Begini Pak, akhir-akhir ini saya perhatikan di kelas 12-8 Pak, kebetulan saya mengajar di kelas 12. Iya. Dan sebetulnya saya ngajar itu tidak hanya di satu kelas Pak, ada beberapa kelas 12, cuma emang permasalahan yang ada itu di kelas 12-8. Jadi ada siswa yang kurang semangat dalam kegiatan belajar bahasa Indonesia. Kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia. Dia tampak diam sebetulnya, kemudian tidak aktif, kemudian ya seperti tidak memperhatikan pelajaran saya pada saat di kelas Pak. Oh gitu ya. Jadi lumayan juga ya Pak Maman ya. Iya. Nah jadi kira-kira menurut Pak Maman apa sih yang bisa saya lakukan untuk Pak Maman? Saya hanya ingin mendapat solusi barangkali Pak dari permasalahan yang sedang saya alami. Mungkin dengan ngobrol seperti ini ada banyak solusi-solusi yang bisa saya dapatkan Pak. Iya. Jadi mungkin dari pembicaraan ini Pak Maman punya tujuan ya. Betul Pak. Iya. Jadi gimana sih tujuannya? Apa sih yang ingin Bapak inginkan dari tujuan pembicaraan hari ini? Dengan pembicaraan ini saya berharap ada pencerahan Pak. Siap. Saya harus bagaimana menghadapi permasalahan saya, dan semoga aja di akhir pembicaraan ini saya mendapatkan solusi gitu Pak terkait dengan permasalahan yang saya hadapi itu. Iya. Baiklah Pak Maman, bisa nggak coba Pak Maman ceritakan apa yang Pak Maman rasakan saat ini? Baik Pak Asrah, saat ini saya merasa pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas itu peserta didik saya itu tidak memperhatikan saya Pak, tidak bersemangat belajarnya. Terkadang di kelas itu hanya diam, tidak aktif ketika belajar. Jadi hal tersebut yang membuat saya jadi kurang semangat masuk ke kelas tersebut Pak. Begitu. Jadi menurut Pak Maman ya apa sih ya yang menjadikan Pak Maman itu kurang semangat? Tadi Pak Maman kan kurang semangat ya? Betul Pak. Jadi saya merasa peserta didik saya itu tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik barangkali Pak. Oh, maksudnya begini, peserta didik Pak Maman itu menjadi tidak belajar atau bagaimana? Oh, bukan begitu Pak. Jadi peserta didik saya itu ketika saya masuk ke kelas itu mereka kelihatannya sudah tidak ingin untuk ada kegiatan belajar gitu Pak. Entah apa, karena
saya atau kegiatan belajar saya yang tidak menarik, saya juga tidak tahu, Pak. Oh, baiklah ya. Saya mengerti ya menurut Pak Maman seperti itu. Nah, bisakah Pak Maman menjelaskan proses pembelajaran yang Pak Maman lakukan di kelas itu seperti apa sih? Sehingga anak-anak itu kelihatan kurang semangat. Kalau kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu sebetulnya seperti biasa, Pak. Ya, berdoa terlebih dahulu kan gitu. Kemudian saya juga mengabsen. Kemudian ada apersepsi, saya sampaikan tujuan pembelajaran, kemudian masuk ke kegiatan pembelajaran, kemudian saya menyampaikan materi dan penugasan. Nah, saya memperhatikan ketika mereka mengerjakan sesuatu itu seperti tidak tertarik gitu, Pak. Dan saya merasa hasilnya pun tidak maksimal. Betul-betul. Apa yang salah itu apa gitu, Pak, di saya gitu. Iya betul. Ya, kalau menurut Pak Maman sendiri coba bisa nggak? Salahnya di mana kalau seperti itu? Menurut Pak Maman? Kalau saya pikir dan saya rasa dalam menangkap penjelasan dari saya itu peserta didik kurang paham kelihatannya. Jadi mereka ya bisa dikatakan kurang maksimal gitu, Pak. Oh begitu ya? Iya. Baiklah. Selanjutnya saya ingin tahu selama ini apa sih yang sudah Pak Maman lakukan untuk membuat peserta didik itu happy gitu ya, terus bersemangat. Pernah nggak apa yang Pak Maman lakukan? Saya sudah mengajak peserta didik bermain dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian contohnya ice breaking juga sudah saya lakukan kan gitu. Kemudian diskusi kelompok, kemudian memutar video pembelajaran yang berhubungan dengan materi kegiatan belajar. Pada intinya hal-hal yang kira-kira membuat siswa senang, siswa happy itu sudah saya lakukan, Pak. Betul. Jadi Pak Maman pernah ya melakukan hal tersebut seperti adanya video seperti itu ya? Betul, Pak. Terus apakah ini berlangsung setiap Pak Maman mengajar? Nah itu, Pak. Ayo, gimana? Tidak juga sepertinya, Pak. Saya kadang-kadang melakukan pembelajaran melalui kerja kelompok gitu kan. Kemudian siswa yang sudah menguasai materi, dia yang menjadi tutor atau ya bisa dikatakan tutor sebaya lah. Oh iya. Itu, Pak. Ya. Kalau boleh saya simpulkan ya, tadi Pak Maman sudah menyampaikan ya, maka pembelajaran yang Pak Maman memang sudah baik ya, bagus sekali dengan berbagai metode digunakan ya Pak Maman ya. Ya, namun ada perbedaan pembelajaran yang dilakukan Pak Maman sehingga mempengaruhi semangat dari siswa. Ada tidak perbedaannya? Betul, Pak. Jadi mungkin proses pembelajaran yang saya lakukan apabila kurang menarik, pasti siswa tidak akan semangat belajar barangkali itu, Pak ya. Iya pasti ya. Baik Pak Maman, sekarang sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat siswa maupun siswinya ya dalam belajar di kelas, atau juga masih ada kendala lain yang Pak Maman alami? Sepertinya sudah cukup, Pak. Tidak ada ya? Iya. Saya hanya ingin peserta didik itu bersemangat, happy kembali ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran, Pak, di kelas. Ya. Baiklah Pak Maman, dari penjelasan Pak Maman, kira-kira rencana ke depan yang ingin Pak Maman perbaiki apa? Ada nggak yang perbaiki? Iya. Saya akan memperbaiki pembelajaran, terutama pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Iya betul. Sehingga kegiatan pembelajaran itu aktif dan menyenangkan, khususnya untuk murid atau untuk siswa, Pak. Betul. Terus apakah ada hal lain yang akan Pak Maman terapkan selain yang tadi disebutkan? Iya, Pak. Saya akan berusaha menyiapkan media pembelajaran yang interaktif, Pak. Menarik, sehingga siswa akan merasa semangat dan senang dalam kegiatan belajar.
khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya rasa ini juga berpengaruh barangkali Pak dalam kegiatan saya di kelas mungkin gitu Pak. Betul. Ya, makasih Pak Maman. Terus selanjutnya Pak Maman kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Maman nih dalam hal ini? Saya akan berusaha untuk meminta bantuan ke rekan sejawat, khususnya guru bahasa Indonesia Pak, karena kan mungkin kalau guru mapel lain pelajarannya juga akan berbeda. Saya akan minta bantuan ke Bu Dian, kebetulan dia itu senior, dan mudah-mudahan bisa memberikan praktik baik, ya, belajar bersama terkait dengan ide-ide atau pembelajaran khususnya untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas Pak. Ya Pak Maman, terima kasih ya. Tadi dari hasil pembicaraan kita sudah ngobrol ya Pak Maman ya. Iya, Pak. Kita sudah berdiskusi ya. Menurut Pak Maman nih, komitmen apa sih yang akan Pak Maman terapkan agar siswa selalu bersemangat dalam belajar? Iya Pak, ada beberapa hal mungkin yang akan saya lakukan. Pertama itu niat dan keyakinan diri untuk melakukan perubahan Pak. Yang jelas kan jelas diawali harus dari diri kita sendiri untuk melakukan perubahan tersebut, karena kalau tidak ada dorongan dari diri sendiri itu sepertinya hal yang mustahil kan gitu. Kemudian saya juga akan memperbaiki cara ngajar saya di kelas kan gitu, dan juga saya akan melakukan ya kalau pelatihan mandiri, entah itu di online atau di PMM ataupun di offline atau pelatihan mandiri langsung. Kemudian selain itu saya akan menampilkan pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis IT Pak. Karena ya zaman sekarang kan siswa itu sudah sangat ketergantungan dengan HP atau gadget. Betul. Sehingga ya kita sebagai guru harus memfasilitasi pembelajaran yang berbasis IT ya, supaya supaya siswa senang belajar di kelas kan gitu, tidak monoton gitu. Barangkali itu Pak. Ya, keren sekali ya, luar biasa Pak Maman nih, sangat semangat ya, sudah bisa mencari solusinya sendiri ya. Iya, itulah tujuan dari coaching kita ini Pak Maman ya. Betul Pak. Ya, saya yakin lah Pak Maman pasti bisa. Ya, semangat juga buat Pak Aslah. Saya beruntung punya teman seperti Pak Aslah. Saya menjadi lega Pak. Iya. Bisa bercerita dan menemukan solusi dan permasalahan yang saya alami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya Pak. Ya, sama-sama Pak Maman. Ya, kita sama-sama belajar ya Pak Maman ya. Iya. Mungkin saya pamit Pak. Iya. Karena ya mungkin takutnya Bapak juga ada acara atau kegiatan lain. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya Pak Aslah. Ya, luar biasa Pak Ahmad, mantap. Semangat. Kita lanjut ya Pak ya. Iya, silakan Maman. Kita lanjut. Jadi setelah tadi Bapak melakukan kegiatan coaching dengan Pak Maman ya Pak ya. Nah, terus di awal tadi Pak Aslah menyampaikan tentang pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul. Nah, setelah tadi Pak Aslah melakukan kegiatan coaching, apa yang telah Pak Aslah lakukan untuk mencapai indikator tersebut, Pak? Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ya, tadi saya sudah menggali ya potensi dari coach sendiri, Pak Maman. Pak Maman sudah menyampaikan ya
juga bisa menemukan solusinya. Iya. Ya, jadi permasalahan-permasalahan dari Pak Maman itu sendiri bisa diatasi oleh dirinya sendiri, seperti Iya. itu, Pak Maman. Ya, seperti itu ya Pak ya. Nah, seandainya nanti Pak Aslah punya kesempatan lagi Iya. untuk melakukan coaching, jadi kompetensi apa Pak yang ingin Pak Aslah kembangkan? Ya, dari beberapa kompetensi yang untuk kedepannya saya menginginkan sekali yaitu mengembangkan kompetensi person dari pendengar aktif, gitu, Pak Ahmad. Ya. Jadi ingin menjadi pendengar aktif aja dulu. Jadi pendengar aktif ya Pak ya. Betul. Nah, terus kalau dalam skala nih Pak 1 sampai 10, nah, ketercapaian dari kegiatan coaching tadi, kira-kira Pak Aslah ada di nilai berapa Pak? Ya, menurut saya kira-kira 9 Pak, insya Allah. 9 ya Pak ya. Karena saya udah tadi perhatikan coaching untuk hari ini begitu luar biasa. Pak Maman udah bisa memecahkan solusinya sendiri. Ya, betul ya Pak ya. Luar biasa udah sampai 9 ya Iya, Pak ya. siap, insya Allah Pak Ahmad. Ya, nah, terus untuk mencapai nilai yang sempurna ya Pak ya. Tadi kan saya menyebutkan ke Pak Aslah skala 1 sampai 10. Iya, betul. Ketika Pak Aslah sudah mencapai 9, pasti pengen yang sempurna dong Pak. Ya, siap. Kalau saya bertanya nih ke Pak Aslah, bagaimana Pak Aslahuddin mencapai nilai 10 tersebut dalam kegiatan coaching tadi? Terus jadi apa yang Pak Aslahuddin akan lakukan? Ya, tepat. Tadi kan pengembangan ya, terutama dalam kompetensi yang saya ingin kembangkan. Ya, tadi kan untuk selanjutnya saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Nah, insya Allah ketika kita mendengar pendengar aktif, ketika coaching itu bisa menceritakan, kita mendengarkan, tapi kan tetap yang mendapat atau yang menemukan solusi itu coaching sendiri. Nah, mungkin seperti itu, maka pengembangannya akan lebih bagus lagi. Ya, itu bagus sekali Pak. Iya. Nah, jadi tadi sudah saya lihat kegiatan coaching yang Pak Aslahuddin lakukan, sudah saya catat juga. Jadi kegiatan coaching tersebut sudah sesuai dengan alur tirta. Terus yaitu ada tujuannya Pak, ada tujuan dari Pak Aslahuddin melakukan coaching kepada coachnya. Terus kemudian ada tahap mengidentifikasi apa ya. Terus setelah mengidentifikasi, Bapak juga melakukan atau bertanya kepada Pak Maman tahapan rencana aksi. Iya, betul. Terus kemudian yang terakhir itu ada pertanyaan yang berhubungan dengan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Nah, kemudian Bapak sendiri sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur rasa Pak. Iya, jadi, betul. Kalau Bapak menilai di angka 9, saya setuju Pak. Saya makasih. setujulah dan saya memberikan aplaus untuk Bapak ya Pak ya. Dan tapi tetap ada yang perlu dikembangkan lagi ya Pak ya. Iya, pasti. Jadi karena kan tetap berjalan atau terkadang kan kita suka ada yang lupa ya Pak ya. Ya. Betul, jadi adapun yang perlu tadi dikembangkan lagi itu berupa pertanyaan ya Pak ya. Jadi ada yang menggunakan kalimat tertutup yang harusnya tadi digunakan itu yaitu kalimat terbuka ya Pak ya. Seperti itu. Nah, baiklah Pak. Ya, siap Pak Ahmad. Kegiatan observer saya cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Iya. Jadi mohon maaf sudah mengganggu waktunya, ya sudah mengganggu istirahat Bapak ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan coaching yang sudah Pak Aslahuddin lakukan
bisa membantu rekan-rekan yang lain, terutama yang tadi Pak Salahuddin coaching, yaitu Pak Maman, untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya ya Pak ya. Ya. Semangat terus Pak Salahuddin. Terima kasih ya. Pak Pak Maman ya. Saya cukupkan sampai di sini dulu ya Pak ya. Siap. Ya. Ya, terima kasih ya Pak Ahmad sudah menjadi observer saya ya. Siap Pak. Mudah-mudahan kita bisa refleksi selanjutnya ya. Ya, saya tutup ya. Siap Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.